Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai cara menuliskan atau membuat dokumen tindak lanjut di PMM. Langsung saja caranya seperti berikut. Bapak Ibu bisa login ke PMM masing-masing, lalu akan tampil halaman seperti ini. Maka klik di bagian pengelolaan kinerja. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita klik di bagian guru, selanjutnya pilih sebagai pegawai. Nah, akan muncul praktik kinerja yang sudah kita laksanakan, dan kebetulan sini praktek kinerja saya baru sampai 50%, dan ini saya laksanakan kembali. Saya lanjutkan tindak lanjut selanjutnya agar nanti di sini bisa mencapai 100%. Nah, langsung saja untuk mengisi dokumen tindak lanjut di PMM, kita klik cek praktik kinerja. Nah, di sini akan muncul terkait dengan praktik kinerja yang akan kita isi, yaitu dokumen tindak lanjutnya. Nah, di sini langsung kita klik di bagian isi dokumen. Klik bagian isi dokumen. Selanjutnya, setelah atasan mengobservasi kita, maka atasan sudah mengisi terkait dengan observasi ataupun catatan dari atasan setelah melihat kita mengajar, dan ini catatan dari atasan saya yang poin 1 sudah dilakukan dan efektif, poin 2 juga dilakukan dan efektif, sedangkan poin 3 dilakukan tetapi belum efektif. Nah, di sini kita bisa merefleksikan diri kita di bagian poin ini karena di sini masih belum efektif. Nah, apa sih rekomendasi dari atasan saya? Di sini dari atasan yaitu guru sebaiknya melakukan motivasi yang lebih besar terhadap peserta didik. Berarti motivasinya harus ditingkatkan kembali. Nah, cara mengisi dokumen tindak lanjut, maka perlu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, di sini akan muncul berupa kolom atau tempat kita mengisikan refleksi kita sebagai guru. Nah, ini ada beberapa kotak yang harus kita lengkapi. Nah, yang pertama apa kira-kira? Nah, di sini bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, di sini apa kira-kira praktik kita? Kita isi di sini di bagian refleksi guru. Panduannya bisa kita lihat di bawah ini, tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut. Misalnya ada kesulitan yang Anda hadapi, yang kedua aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, tantangan ini yang berupa salah satu dari kondisi berikut ini bisa kita tulis di dalam refleksi guru. Nah, di sini sebelum saya menulis di sini, saya terlebih dahulu telah membuat refleksi saya selama mengajar di dokumen di Google Docs ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan apa-apa yang perlu saya tingkatkan ke depan dan bagaimana refleksi saya. Nah, di sini langsung saja saya copy. Ini ada 3 poin yang sudah saya buat. Saya copy lalu saya pastekan di bagian refleksi ini. Saya pastekan kemari. Nah, adapun refleksi saya selama mengajar, yaitu saya merasa kurang memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan saya juga belum sepenuhnya melibat peserta didik dalam pembagian peran yang mereka inginkan. Selanjutnya, saya merasa kurang mendalam dalam menyampaikan materi, dikarenakan saya belum menunjukkan keingintahuan terhadap minat peserta didik. Nah, selanjutnya perubahan yang akan saya lakukan adalah memberikan motivasi, dukungan, dan kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginannya agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini karena ada 3 poin, maka saya kasih strip di sini. 3 poin refleksi saya setelah mengajar.
Oke, kalau sudah di bagian ini langsung saja kita isi di bagian apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Nah, berdasarkan observasi, berdasarkan refleksi tadi, apa sih tindak lanjut kita ke depannya? Nah, di sini saya juga sudah membuatkan alasan atau tujuan tindak lanjut saya ke depannya. Langsung saja saya paste kemari. Kita lihat lagi sudah sesuai belum. Nah, di sini tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan memotivasi, dukungan, dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginan agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Ini upaya atau tujuan tindak lanjut saya. Yang kedua yaitu selanjutnya meningkatkan motivasi intrinsik dan pemahaman peserta didik sehingga mereka bisa menyampaikan ide-ide sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan yang ketiga yaitu tujuan selanjutnya atau tindak lanjut selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman siswa lebih mendalam. Dengan cara apa? Menyampaikan materi ajar lebih mendalam dengan menanyakan minat peserta didik yang dikaitkan langsung dengan materi ajar. Itu tujuan tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya. Nah, selanjutnya apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, di sini kita harus mengisi upaya-upaya apa yang akan kita lakukan agar tercapainya tindak lanjut seperti yang kita harapkan. Nah, di sini saya sudah membuatnya, langsung saya copy. Selanjutnya saya paste di sini. Nah, adapun upaya-upaya yang ingin saya lakukan untuk mencapai tindak lanjut tersebut, yang pertama yaitu berdiskusi dulu. Saya berdiskusi dengan atasan untuk membicarakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya juga melakukan diskusi dengan guru yang lebih kompeten. Selanjutnya, mencari praktik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan melalui media sosial seperti YouTube. Jadi, saya mencari referensi-referensi yang dapat menambah wawasan saya dan pengetahuan saya di media sosial untuk meningkatkan bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa, memberikan motivasi kepada siswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, di sini periode tindak lanjut yang akan kita lakukan, dan ini masih bulan September. Saya rencananya akan melakukan aksi tindak lanjut saya itu di bulan Oktober. Yang penting kita isi masih di periode yang sedang berlangsung, yaitu periode Juli, Desember. Sedangkan ini sudah bulan September, maka tidak mungkin kita ke bulan Agustus, maka harus ke depan. Jadi saya pilih yaitu bulan Oktober. Selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Saya klik. Nah, selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini bisa kita pilih upaya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar ataupun praktik. Nah, selanjutnya, opsional, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ataupun PMM ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Saya coba mengisinya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Kita klik lalu pilih modul pelatihan mandiri. Nah, kita pilih di sini, misalnya modul 1 mengenal diri sendiri. Selanjutnya, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pilih modul pelatihan mandiri. Dunia yang berwarna, negeri penuh harmoni, sekolahku, dunia yang berwarna. Ini yang penting nanti kita pilih, lalu kita ikut pelatihan di mandiri di PMM. Selanjutnya,
kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Pilih modul pelatihan mandiri, mendukung peserta didik memahami pengelolaan kesehatan menstruasi menggunakan aplikasi OKI sebagai layanan modul 2. Jadi, nah di sini saya pilih modul 2. Selanjutnya, kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Saya buat di sini Desember. Nah, di sini saya akan mengisi pada bulan November. Selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut? Kita pilih dukungan apa. Saya pilih ini penyediaan pembelian alat dukung, penyediaan akses sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin mengikuti pelatihan, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, kalau Bapak Ibu merasa hal di sini sudah sesuai seperti permintaan yang ada di kolom ini, maka Bapak Ibu dapat klik kumpulkan, dan ini setelah kita kumpulkan kita tidak dapat mengedit kembali, tetapi kalau kita simpan ke drive kita masih dapat mengedit. Tetapi kalau sudah dikumpulkan tidak dapat diedit, dan yang sudah kita isi ini akan masuk ke atasan kita, dan ini saya klik kumpulkan. Selanjutnya saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Berarti kalau belum dinilai oleh atasan masih kita bisa ubah, tapi kalau sudah dinilai tidak dapat kita ubah kembali, maka saya klik kumpulkan. Oke, berhasil dikumpulkan dokumen. Nah, kita lihat di sini masih bisa kita edit dan dokumennya sudah saya kumpulkan dan sudah masuk ke atasan. Nanti saya tunggu approve atau persetujuan dari atasan untuk mengisi langkah-langkah selanjutnya. Dan setelah saya mengirim terkait dengan dokumen tindak lanjut, langsung terisi 75% di bagian praktik kinerja. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan dokumen tindak lanjut yang saya isi di PMM. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.